Pada regresi log linear ini, yang dilogaritmakan adalah variabel dependennya, variabel Y yang awalnya adalah upah, di sini dilogaritmakan, yaitu menjadi log dalam kurung wage dengan X-nya tetap education tanpa perubahan. Nah, lakukanlah regresi dengan Y logaritma wage ini dan berikan nama regresi tersebut. Jadi hasil regresi itu disimpan dengan nama log underscore reg underscore upah. Lalu pertanyaan terkait hal tersebut adalah, lihatlah nilai koefisien determinasinya atau R square-nya, R kuadratnya antara yang regresi reg upah, yaitu regresi tanpa logaritma dari variabel Y, dengan regresi yang Y-nya di logaritma. Mana koefisien determinasi yang lebih tinggi? Nah, berikanlah penjelasan Anda. Kemudian soal yang kedua di bagian ini, jelaskan koefisien regresi berdasarkan output dari log underscore reg underscore upah. Nilai koefisien regresinya berapa dan artinya apa. Kemudian melanjutkan materi ya. Contoh di atas merupakan regresi linear sederhana karena hanya ada satu variabel X di sini, yaitu education. Misalnya di sini di running lagi untuk regresi dengan variabel dependennya adalah log wage. Ini L wage ini logaritma dari wage, dan X-nya education, diberikan nama eduk underscore only. Nanti ini akan menghasilkan regresi yang sama dengan regresi yang log reg upah. Sama karena X-nya eduk, Y-nya adalah log wage. Bedanya hanya penamaannya. Ini hanya untuk menjelaskan ya, kalau ini regresi linear sederhana itu hanya satu variabel X, yaitu education only. Nah, untuk variabel X-nya lebih dari satu, maka penulisan sintaksnya itu Anda perlu memisahkan antar variabel X-nya dengan tanda plus. Misalnya di sini ditambahkan X-nya ada experience, maka ya di sini dinamakannya eduk underscore expert, masih sama LM dalam kurung LWH. Nah, setelah eduk ini plus variabel X-nya apa. Kalau X-nya lebih dari 2, ini sama, jadi tinggal ditambah. Seperti ini penulisannya kalau regresi linear berganda. Sekarang kita coba di R-nya. Ini saya sudah ketik semua sintaksnya. Yang pertama perlu menginstal package Woolrich. Ini sudah saya running. Harus connect internet ya untuk install package-nya. Kemudian setelah diinstal kita perlu open dengan cara library dalam kurung package-nya. Kemudian data yang diakses dari sini adalah data yang bernama wage1 dari package Woolrich. Lalu muncul di bagian kanan ada data wage1 sebanyak 526 observasi dan 24 variabel. Variabelnya apa saja bisa kita klik di sini bagian warna biru, ada wage, education, experience gitu ya, dan seterusnya. Kalau mau melihat tabelnya, view dalam kurung datanya apa. Di sini kalau Anda ketik wage-nya ini pakai W-nya kapital, tentu saja nanti not found karena namanya di sini hurufnya tidak kapital. Berikut ini tabelnya. Kemudian statistik deskriptif. Nah, perintah yang pertama tadi kita buat plot yang berisi variabel upah dan pendidikan. Satu variabel, satu plot. Akan muncul di sebelah kanan, ini adalah wage di dalam data wage1. Bentuknya seperti ini. Ini maksudnya apa? Ada data yang tinggi-tinggi ini adalah berarti datanya wage-nya tinggi nih. Nah, sebarannya atau distribusi datanya
Ini indeks ini berarti adalah nomor observasi ya, kan ada 500 sekian, makanya ini sampai 500 sekian. Jadi ada nilai yang sangat tinggi nih, $25 per jam, per hour kan. Ini yang paling tinggi. Yang lainnya ada yang tinggi, tapi kebanyakan ada di nilai-nilai yang kecil nih di sini. Titiknya paling banyak bulat-bulatnya. Berarti ini data yang paling banyak. Sebarannya di angka yang cukup kecil. Kemudian kalau education, coba kita run, hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai yang sangat banyak ya di bagian sini nih. Nih nilainya nih, di sini banyak sekali. Ini yang sampai bulat-bulatnya numpuk-numpuk nih berarti ada sekian observasi ya, ini banyak sekali nih. Mungkin di angka sekitar angka 12. Nah, coba kalau statistik deskripsinya dalam bentuk statistik deskriptif angka. Nih summary perintahnya muncul di bagian console bahwa untuk wage ini rata-ratanya $5,8. Padahal dari plot tadi ada yang maksimalnya sampai 25 ya nih. Nah, tinggi sekali nih. $25 nih. Kemudian untuk yang education rata-ratanya 12-an. Nah, seperti ini tadi kan kita sudah mengobservasi ya dengan plot bahwa yang education ini ada angka yang sangat banyak nih, sekitar angka 12. Ternyata memang rata-ratanya adalah 12,56. Dan maksimal ada yang sampai 18 tahun pengalaman pendidikannya. Minimal ada yang nilainya 0, ada yang tidak menempuh pendidikan formal. Nah, kemudian scatter plot. Kalau ini tadi statistik deskriptif itu adalah per variabel. Nah, sekarang bagaimanakah hubungan antar variabel pendidikan versus upah? Ini dengan plot dalam kurung, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya tentang penjelasan sintaksnya. Jadi di sini warna red ini adalah warna luarannya gitu ya. Kemudian gray ini dalamnya warna gray bulatannya, fill-nya gitu. Plotnya di sini lama sekolah dalam tahun ini bisa Anda ubah ya dengan mengganti ininya, label X-nya ini. Nah, kemudian main ini adalah bagian ini. Judulnya upah versus pendidikan tahun 1976. Bagaimana polanya gitu, ini sepertinya agak-agak kuadratik gitu ya. Bentuknya nggak linear banget karena di sini ada seperti mendatar terlebih dahulu kemudian meningkat. Nah, ini apa nih bentuk polanya nih? Tidak linear betul gitu. Nah, kemudian regresi linear pendidikan terhadap upah. Ini tuh sebenarnya gongnya ya. Gongnya maksudnya adalah kita tuh sebenarnya kepingin ini aja. Kita ingin melakukan analisis regresi dari efek hubungan pendidikan terhadap upah. Variabel Y-nya terletak di sebelah kiri. Variabel X-nya terletak di sebelah kanan. Kalau mau nambah variabel X yang baru dipisahkan dengan apa? Dengan tanda positif, plus ya. Ini kalau misalnya saya nggak tuliskan rek upah ini, gimana nanti keluarannya? Coba kita tidak tidak pakai menyimpan dulu ya. Ini kan saya simpan hasil regresinya ke dalam rek underscore upah. Nah, kalau nggak disimpan nanti keluarnya seperti apa sih? Coba run, di bagian bawah langsung keluar formulanya wage dipengaruhi oleh education. Nah, langsung keluar, yang keluar hanya intercept. Jadi ini estimasi parameternya. Ini untuk estimasi parameter beta 0 dan yang 0,54 ini estimasi parameter si beta 1 atau koefisien regresinya sekian. Artinya bahwa saat ada peningkatan education 1 tahun, maka rata-rata peningkatan upah itu adalah $0,5 per jam. Ini arti koefisien regresi. Nah, kalau saya simpan nih ke dalam suatu objek yang bernama rek upah, hasil regresinya nanti bentuknya adalah seperti ini saja, tidak ada keluarannya ya. Nah, untuk mengeluarkannya gimana? Kita perlu menampilkannya dengan mengetik summary dalam kurung siapa yang tadi Anda regresinya tadi Anda simpan dengan nama siapa, rek upah. Nah, berarti ini summary dari rek upah. Run,
hasilnya dia akan lebih banyak daripada sekedar tadi Anda langsung mengetikkan yang LM ini. Nah, ini keluarnya cuma sekian. Kalau Anda nggak pakai, simpan dulu, kemudian di summary. Di sini ada informasi tentang residual atau errornya, berapa minimumnya, berapa maksimumnya, median, kemudian kuartil pertama, kuartil ketiga gitu. Nah, ini koefisien, estimasi parameternya negatif 0,9 dan juga 0,541. Di sini adalah probabilitas untuk hasil uji T atau disebut sebagai p-value. Di sini ada keterangan bintang nih. Bintang 3 ini apa? Nah, ini ada baca di sini signifikansi codes. Nah, 0 kalau bintangnya 3 itu berarti dia signifikan dengan P alfa 0. Nah, kalau ini berarti berapa nih? 0,1%. Kalau bintangnya 2. Kalau bintangnya 1 berarti alfanya 1%. Kalau nanti simbolnya titik, berarti dia signifikan pada tingkat alfa 5%. Kalau kosongan berarti signifikannya pada angka 10%. Jadi kalau ini bintangnya 3 ini berarti udah signifikan banget karena p-value-nya itu sangat-sangat kecil. Ini artinya apa? Nah, apa sih artinya E-16? Kalau tidak tahu bisa Anda baca di materi bacaan sesi 3 pada kuliah ekonometrika hari Kamis lalu. Nah, ini p-value-nya sekian berarti signifikan, dan kita bisa bilang bahwa education ini signifikan terhadap upah. Jadi ini mengkonfirmasi pola yang kita lihat di sini, bahwa emang ada nih hubungannya gitu. Hubungannya itu tidak acak gitu ya. Dia hubungannya ada sesuatu kecenderungan dia meningkat gitu. Ada sesuatu kecenderungan dia meningkat, walaupun meningkatnya ini nggak linear. Jadi saat nambahnya ini tuh tidak langsung nambah lama sekolah, ini nggak langsung meningkatkan upah per jamnya. Tapi ini ada peningkatannya dari sini ya, misalnya. Ini kan masih lama sekolahnya ini dari 0 ke berapa nih? Ke 5 tahun. Itu peningkatan upah per jamnya kecil aja gitu, kayak nggak ada hubungan. Tetapi setelah lama sekolahnya ini semakin meningkat, maka hubungannya semakin kelihatan. Jadi kalau lama sekolahnya ini semakin tinggi, misalnya ini di atas berapa? 10 tahun nih. Dia semakin meningkat kan karena ada angka-angka yang tinggi di sini. Nah, upah per jamnya semakin tinggi. Jadi ini mengkonfirmasi ada suatu hubungan kecenderungan antara upah yang dikarenakan oleh education gitu. Lalu di sini ada R square 0,1648 atau 16,48%. P-value untuk uji F ini juga sangat kecil ya, kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16, berarti 0,0 gitu. Nolnya sampai berapa nih? 15, baru 0,015, baru 22. Nah, ini karena p-value sangat kecil, maka kita bisa bilang bahwa model regresi ini sudah layak. Oke, ini hasil regresinya. Kemudian untuk membuat garis regresinya di sini, tapi ini khusus garis regresi yang linear ya. Ini dengan fungsi upline run. Jadi nggak muncul gambar baru nih di sini. Kalau kita klik di sini ada plot ya, kita klik yang previous plot, nggak ada plot yang tadi plotnya ini tanpa garis biru, tetapi upline ini langsung menimpa si garis regresi pola data yang di sebelumnya ini, rek upah ini. Itu kemudian ini garis regresi linear. Nah, ini yang transformasi log untuk upah ya. Ini pakai fungsinya update. Jadi saya bikin suatu objek namanya log rek upah yang merupakan update dari rek upah. Rek upah tadi apa? Rek upah adalah regresi yang ini. Rek upah ini saya update nih. Update-nya apa? Update-nya adalah log wage. Kemudian titik ini berarti
sama persis dengan yang si rek upah. Jadi yang saya ubah ini hanya log wage. Yang tadi all-nya hanya wage, saya ganti log dalam. Jadi log ini